Hamas kutuk rencana Israel soal pembersihan etnis warga Palestina dari Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Sehingga untuk mencegah deportasi paksa tersebut, Hamas meminta bantuan dari PBB dan lembaga hak asasi manusia internasional. Dikutip dari Tribun News pada 5 Januari dilansir dari pernyataan Hamas pada 4 Januari 2024. Menurut Hamas, lembaga-lembaga tersebut harus menentang niat otoritas pendudukan Israel untuk menerapkan keputusan rasis, di mana mengharuskan deportasi paksa ratusan warga Palestina di Yerusalem dan wilayah Gaza yang diduduki. Lanjutnya, upaya deportasi paksa itu dianggap sebagai implementasi serta likuidasi dari rencana, sehingga Hamas menyerukan langkah-langkah untuk mencegah Israel melakukan rencana pembersihan etnis tersebut dengan cara mendorong lembaga hak asasi manusia internasional untuk meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin Israel atas kejahatan yang dilakukan di tanah Palestina dan tempat-tempat suci di wilayah tersebut. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Radio Angkatan Darat Israel adalah sosok yang mengatakan Israel sedang bersiap untuk mendeportasi. Langkah itu disebut dilakukan melalui implementasi amandemen UU Kewarganegaraan yang dikeluarkan pada Februari lalu. Rencana itu adalah Israel berencana mendeportasi 18 warga militan Israel Arab ke wilayah otoritas Palestina pada tahap pertama, dengan ratusan lainnya yang kewarganegaraannya dapat dicabut atau izin tinggalnya dapat dibatalkan. Israel menahan paksa 51 wanita Gaza, termasuk lanjut usia dan anak-anak. Dikabarkan pelecehan dan penyiksaan meningkat bersamaan dengan meningkatnya penahanan paksa. Dikutip dari Tribun News pada 5 Januari dilansir dari Anadolu. Kabar itu diungkap oleh Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan serta Perkumpulan Tahanan Palestina. Pihaknya mengungkap kabar itu pada Kamis 4 Januari 2024, di mana 51 wanita di Gaza ditahan di penjara dengan nama Damon. Isi pernyataan juga menyertakan kondisi dari para tahanan. Di antaranya mereka mengalami pelecehan dan penghinaan dalam kondisi tragis. Namun hingga saat ini jumlah pasti dari seluruh warga Palestina yang ditahan oleh Israel tidak dapat dipastikan. Tak sebatas itu saja, tempat pasti mereka ditahan dan kondisi terkini mereka juga tidak dapat diketahui kebenarannya. Dikabarkan itu terjadi lantaran Israel terus-menerus melakukan kejahatan, penghilangan paksa, serta menghalangi tim hukum untuk mengunjungi mereka. Bahkan Israel dikabarkan juga menolak Komite Palang Merah untuk mengecek kondisi terkini para tahanan. Sebatas informasi akhir saja, menurut kesaksian para tahanan Gaza setelah bebas, tingkat penyiksaan dan pelecehan yang dilakukan oleh tentara IDF terus saja meningkat. Buntut kalah dari bentrokan sengit bersenjata dengan pasukan perlawanan,
Israel kini dikabarkan telah mundur dari Camp Nur Shams di Tulkarim setelah 40 jam adu senjata. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 Januari, Israel melakukan serangkaian serangan serta menempatkan penembak jitu. Pasukan Israel juga dikabarkan menggerebek serta menangkap paksa warga, meledakkan rumah-rumah mereka. Saksi mata melaporkan bahwa Israel memperluas serangan mereka di Tulkarim mencakup beberapa lingkungan lain. Mereka mencatat bahwa suara bentrokan bersenjata dan ledakan secara sporadis terdengar semakin intensif. Sehingga sebagai tanggapan, pasukan berlawanan mengambil tindakan dengan menyerang pasukan beserta kendaraan Israel. Bahkan bulldozer perlawanan juga telah masuk ke lingkungan Al-Madares dan lingkungan Al-Baloneh. Menggunakan alat daya ledak tinggi dan rentetan peluru besar mengakibatkan kerusakan pada beberapa kendaraan yang menjadi sasaran. Bahkan penembak jitu yang dikerahkan Israel pun bisa dilumpuhkan dengan rentetan peluru besar perlawanan. Sehingga lantaran terlibat bentrokan sengit bersenjata dengan perlawanan, Israel mau tidak mau harus mundur dari Camp Nur Shams di Tulkarim. Aron Bastani sebut seruan Barat untuk Israel agar berperang dengan Iran adalah berbahaya. Hasil analisisnya di Unheard menyebut bahwa potensi perang Israel versus Iran akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 Januari, berawal dari merespons postingan Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri Israel. Postingan itu adalah seruan Amerika Serikat untuk menargetkan Teheran. Padahal sebelum itu ia juga menyebut Iran adalah gurita teror. Sehingga Bastani percaya bahwa meskipun benar Iran beroperasi melalui apa yang ia gambarkan sebagai proksi regional, artinya mulai dari eskalasi yang terjadi di Lebanon dan Irak hingga serangan angkatan bersenjata Yaman terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah berhubungan langsung dengan tindakan Iran. Meskipun sebagian besar negara-negara Arab yang memiliki perasaan yang sama, apa yang ditawarkan Iran adalah kemampuan intelijen militer dan perangkat keras seperti drone dan rudal presisi. Penulis mengakui bahwa meskipun Iran adalah duri bagi Amerika Serikat dan Israel, manfaat dari konfrontasi semacam itu tampaknya patut dipertanyakan. Perang seperti banyak hal lainnya tunduk pada hukum akibat yang tidak diinginkan. Bahkan setelah kegagalan yang terjadi pada 2 dekade sebelumnya di Afghanistan dan Irak, hal itu tampaknya masih sangat sedikit dipahami oleh para pengambil keputusan di Barat. Selain itu, ia berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa menggulingkan pemerintahan Iran saat ini akan menghasilkan alternatif yang lebih ramah terhadap Barat. Konsekuensi dari kegagalan perang dengan Iran, negara yang luasnya 3 kali lipat dari Irak, sulit untuk dilebih-lebihkan. Ia menunjukkan bahwa Iran dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, mulai dari bahan bakar fosil yang berlimpah, kompleks industri militer yang tangguh, dan menghasilkan lebih banyak baja dibandingkan negara Uni Eropa lainnya kecuali Jerman. Sehingga itulah yang disebut oleh Bastani adalah konsekuensi yang sangat besar jika Amerika Serikat dan Israel benar-benar berkonflik dengan Teheran.
Yordania dukung Afrika Selatan seret Israel ke pengadilan internasional buntut lakukan genosida. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan bahwa negaranya saat ini sedang proses menyiapkan berkas. Dikutip dari Tribun News pada 5 Januari, kabar itu diungkap oleh Safadi pada Kamis 4 Januari 2024. Pihaknya menyatakan dukungan gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida dan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida 1948. Al-Safadi melanjutkan bahwa pihaknya pasti mendukung dan ahli hukumnya sedang menyiapkan berkas yang diperlukan. Ia menambahkan bahwa Yordania terus melakukan segala upaya untuk menghentikan agresi biadab Israel terhadap rakyat di jalur Gaza, seperti peningkatan tindakan ilegal dan tidak sah Israel, pembunuhan dan radikalisme pemukim di tepi barat, serta ekstremis. Ia melanjutkan bahwa menyulut api di tepi barat dan Lebanon adalah tujuan dari agenda ekstremis pemerintah Israel, terus menghancurkan Gaza untuk memperpanjang umur kepemimpinan politiknya dan menyeret Barat ke dalam perang regional. Perlu diketahui, saat Afrika Selatan mengajukan permintaan ke Mahkamah Agung, mereka menghadapi beberapa hambatan. Pertama, menurut Mahkamah Internasional, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan apa yang disebutnya sebagai tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Sementara Israel menggambarkan permintaan Afrika Selatan tidak didasarkan pada dasar hukum apapun, menuduh Afrika Selatan bekerja sama dengan Hamas. Kabinet Israel mengalami kelonjakan ketegangan imbas diskusi rencana pasca perang Gaza. Dikabarkan kini hubungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Menteri Keamanan Israel Benny Gantz retak. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 Januari, dilansir dari media Israel Kan pada 4 Januari 2024. Diketahui diskusi soal rencana pasca perang Gaza memicu ketegangan yang signifikan antara tokoh penting Israel. Titik fokus perselisihan berkisar pada hubungan antara Netanyahu dengan Benny Gantz. Padahal rencana yang diumumkan pada sore hari kemarin justru menjadi sumber sensitivitas meningkat di dalam kabinet Israel. Menurut seorang pejabat dalam kabinet perang yang berbicara tanpa menyebut nama, presentasi yang disampaikan Gantz kepada media hanyalah sebuah proposal. Pejabat itu menekankan bahwa keputusan penting mengenai rencana tersebut akan dibuat secara eksklusif di dalam kabinet politik keamanan dan mengabaikan pengaruh apapun dari sumber media eksternal. Meskipun terjadi ketegangan, kritik dan diskusi terus berlangsung demi kepentingan Perdana Menteri Netanyahu. Netanyahu disebut secara konsisten meyakinkan tokoh-tokoh penting seperti Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich dan Menteri Kepolisian sayap kanan Itamar Ben-Gvir, menekankan bahwa keputusan akan dibuat hanya dalam kabinet yang diperluas tempat mereka memegang kursi. Angkatan Bersenjata Yaman Siaga 1 atau YAF mengaku tidak takut dengan ancaman Amerika Serikat dan sekutunya. Yaman mengaku akan terus melanjutkan operasi di Laut Merah, menjadikan medan perang dengan meledakkan
kapal angkatan laut tak berawak. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 Januari dilansir dari Financial Times, kabar itu diungkap pada Kamis 4 Januari 2024. Sumber mengumumkan bahwa Yaman meledakkan kapal angkatan laut tak berawak di Laut Merah. Insiden itu digambarkan sebagai insiden pertama yang melibatkan penggunaan kapal angkatan laut tak berawak dalam operasi mereka di Laut Merah. Serangan itu terjadi hanya 1 hari setelah 12 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang mengeluarkan pernyataan peringatan kepada Yaman, di mana konsekuensi bisa saja hadir melalui hal yang tidak ditentukan kecuali Yaman menghentikan serangan di Laut Merah. Walaupun tidak ada kerusakan pada kapal akibat ledakan, namun skenario itu dikabarkan menimbulkan tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat. Perlu diketahui saja, pemimpin Ansarallah Sayyid Abdul Malik Al-Houthi mengatakan pada Kamis 4 Januari bahwa tindakan agresi pengecut yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap sekelompok angkatan laut Yaman menyebabkan puluhan orang menjadi syahid dan hilang. Yang menunjukkan bahwa pemerintahan Amerika Zionis berpartisipasi dengan dukungan bersenjata, politik, dan media yang luas dalam pembunuhan rakyat Palestina, bahkan mengancam negara-negara Islam di kawasan Arab dan di tempat lain agar tidak menunjukkan segala bentuk dukungan kepada rakyat Palestina. Ismail Haniyeh selaku pemimpin Hamas sebut Israel memiliki pola pikir kotor. Buktinya adalah pasukan Israel melarikan diri ke Lebanon imbas kalah di jalur Gaza dengan membunuh Saleh Al-Arouri. Dikutip dari Tribun News pada 5 Januari dilansir dari AP News. Kabar itu diungkap dalam prosesi pemakaman Al-Arouri pada 4 Januari 2024. Dalam kesempatan pidatonya, Haniyeh mengatakan kekalahan Israel di Gaza membuat Israel mengalihkan serangan dan target ke Lebanon. Ia menambahkan bahwa serangan Israel yang menewaskan Al-Arouri pada 2 Januari adalah bukti kotornya pola pikir Israel. Ditambah lagi pada 3 Januari, serangan Israel di Lebanon Selatan menewaskan 9 anggota Hizbullah termasuk seorang komandan lokal. Tak lama setelah serangan terjadi pada Rabu 3 Januari malam, pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah berjanji akan membalas dendam. Ia mengulangi pernyataan Hizbullah bahwa kejahatan berbahaya yaitu pembunuhan Arouri tidak akan dibiarkan begitu saja. Sebatas informasi akhir, jenazah Al-Arouri dibawa ke Masjid Beirut untuk disalatkan sebelum dibawa ke pemakaman syuhada Palestina. Peti mati Arouri terlihat dibungkus menggunakan bendera Palestina dan Hamas. Dalam prosesi pemakamannya, senjata Arouri diletakkan di peti mati. Buntut membunuh total 6 anggota milisi Irak termasuk Mustaq Jawad Kazim Al-Jawari alias Abu Taqwa di Baghdad. Dikabarkan perang antara militer Amerika Serikat versus Irak berpotensi terjadi di luar perang Israel-Hamas. Dikutip dari Al-Arabiya pada 5 Januari, militer Amerika Serikat dikabarkan berada di balik serangan yang menewaskan seorang pejabat terkemuka milisi Irak pada Kamis 4 Januari kemarin. Kabar itu dikatakan oleh seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat.
Pejabat Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Washington menargetkan pejabat yang didukung Iran di Baghdad. Ia adalah Jawad. Ia diyakini Amerika Serikat memainkan peran penting dalam serangan terhadap pasukan Amerika di Irak selama beberapa bulan terakhir. Serangan itu disebut sebagai pembelaan diri, mengambil tindakan untuk melindungi pasukan mereka. Para pejabat militer Amerika Serikat memberi Baghdad waktu untuk mengendalikan serangan milisi yang didukung Iran. Setelah beberapa minggu melakukan serangan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden hanya memerintahkan tanggapan di Suriah. Namun digambarkan oleh para analis dan mantan pejabat sebagai serangan simbolis, meskipun beberapa serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dilakukan di Irak. Namun Amerika Serikat menghindari memberikan tanggapan di Irak karena sentimen masyarakat Irak yang sudah frustasi terhadap Washington. Militer Amerika Serikat kemudian menargetkan milisi yang didukung Iran dan Irak dan membunuh beberapa pejuang lebih dari satu kali. Sebagai informasi tambahan saja, Menteri Pertahanan Lloyd Austin berbicara dengan Perdana Menteri Irak tentang kewajiban Baghdad melindungi personil diplomatik dan militer Amerika Serikat di negara tersebut. Austin mengatakan Amerika Serikat memiliki hak untuk bertindak membela diri terhadap mereka yang menyerang Amerika Serikat. Dengan menyebut Hizbullah dan Harakat Al-Nujabah yang didukung Iran berada di balik sebagian besar serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.